Ya, assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam Bu Ika. Ige, sedang sibuk apa ini? Enggak juga sih, saya lagi santai-santai aja di ruangan sini. Iya. Ini tak sedang menunggu Iya, seorang seperti iya betul. Kemarin tuh saya ketemu sama Bu Nuaf. Beliau itu katanya mau ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Saya juga ya monggo saya lagi ada waktu gitu. Oh, berarti Bu Arni hari ini mau ada sesi coaching ya? Betul, guys. Saya ada sesi coaching dengan Bu Nuaf, insya Allah. Iya. Kalau gitu saya mau izin ya Bu Arni Iya. ada di sini. Saya pengen lihat nih jalannya proses coaching hari ini. Iya, monggo Bu Ika. Iya, berarti hari ini Bu Arni sebagai coach ya Bu Arni ya? Betul, saya sebagai coach hari ini. Oke, Bu Ani kalau boleh tahu hari ini kan Bu Ani jadi coach. Nah, kira-kira kompetensi apa sih Bu Ani hari ini yang ingin Bu Ani kembangkan untuk proses coaching hari ini? Iya, untuk kompetensi hari ini mungkin yang akan saya sampaikan ya, bahwasanya saya ingin mendengarkan apa nanti yang akan dibicarakan dengan Bu Nuaf, kemudian nanti motivasi, kemudian tujuan hingga sampai pada refleksi sehingga Bu Nuaf nanti benar-benar mengungkapkannya dengan alur tirta. Gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan, beliaunya memang benar-benar apa ya namanya sesuai lah saya kira dengan apa yang sekarang beliau rasakan. Oke, berarti hari ini Bu Ani mencoba untuk menerapkan alur tirta ya Bu Ani ya. Betul. Oke, kalau gitu saya di sini ya Bu Ani ya. Boleh, saya monggo, mau guys. ya melihat proses nanti Oke. Bu Ani sedang melakukan coaching dengan Bu Nuaf. Iya, Iya, ini janjian jam berapa sama Bu Nuaf? Insya Allah 5 menit lagi mungkin. Oh, beliaunya. oke, baik. Ya, kalau gitu kita tunggu saja Bu Nuaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Nuaf. bagaimana? Sama Bu Ani. Iya, izin Bu Oke. Nuaf, saya ikut nimbrung di sini. Semoga nggak Oke. mengganggu. Nah, gimana Bu Ani? Bisa hari ini? Iya. Saya ngobrol dengan Bu Ani. Ya, alhamdulillah bisa sekali Bu Nuaf. Nggih. Dari pertemuan kita kemarin ya, saya sempat ada apa ya Bu Nuaf? Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di rumah sini. Nggih. Sejak tadi malam ini galau, artinya bisa jadi nggak ya ketemu dengan Bu Ani? Takutnya Bu Ani sedang punya banyak kegiatan. Sementara saya ada beberapa hal yang ingin saya coba untuk diskusikan. Berharap nanti sih bisa ngobrol banyak dengan Bu Ani. Semoga tidak mengganggu ya. Enggak alhamdulillah. Nggih. Oke. Jadi Gimana menurut? tujuan saya datang ke sini itu ini untuk ya biar mendapat pencerahan dari Bu Arni, karena saya tahu Bu Arni selalu bisa memberikan solusi, artinya selalu bisa menjadi teman yang baik biar saya bisa menemukan solusi yang sedang saya hadapi. Jadi berharap nanti saya bisa mendapatkan pencerahan dari ngobrol kita di sesi hari ini. Sebenarnya ada apa tuh Bu Nurul? Kok saya kira tuh beliau tuh jeneng tuh fine aja, tapi hari ini kok kayaknya ada apa yang dibalik fine-nya tuh kok kayaknya ada yang terselip gitu. Itu. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kelihatan baik-baik saja, tapi ada beberapa yang dipikirkan. Sebenarnya sih enggak sih Bu Ani, artinya lebih ke pembicaraan tentang program sekolah saya. Oh gitu. Jadi kebetulan kan saya diamanati untuk membuat beberapa kegiatan yang melibatkan Bapak Ibu guru. Nah, permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, Bapak Ibu guru kurang respon terhadap kegiatan-kegiatan yang coba saya tawarkan. Misalnya kegiatan parenting, kegiatan untuk menaikkan atau meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, misalnya workshop dan lain-lain. Ada banyak Bapak Ibu guru yang responnya tidak bagus. Artinya ada yang tidak mau menghadiri, ada yang hadir tapi tidak dengan sepenuh jiwa, hanya untuk datang untuk absen. Nah, ini tentu saja mengganggu saya. Artinya padahal menurut saya itu adalah kegiatan yang bagus, tapi mengapa ya mereka tidak respon? Saya jadi mikir ragu-ragu untuk membuat rencana kegiatan yang lain. Menurut Bu Ani, apa yang harus saya lakukan ya? Gini Bu Nurul ya. Dengan mempunyai program itu sangat bagus sekali. Dengan adanya teman yang beraneka ragam, mungkin Bu Nurul apa ya yang bisa yang membuat mereka seperti itu gimana? Mungkin Bu Nurul bisa itu ya.
saya sendiri sih kurang tahu ya, karena menurut saya, sekali lagi menurut saya ya, itu program yang bagus gitu loh. Cuma kok heran, sesuatu yang bagus menurut saya kok tidak bagus menurut mereka ya. Itu apa ya, kira-kira mungkin karena mereka tidak menyukai kegiatannya, atau karena memang tidak termotivasi, atau karena memang malas-malasan, atau gimana, saya juga kurang tahu itu Bu Ani. Apakah Bu Nurul sudah mengadakan pendekatan mungkin ya, sehingga kok macam beliau terjadi macam ketidaksinkronan gitu, mungkin Bu Nurul ada pendekatan atau gimana gitu? Ya sih, selama ini yang saya lakukan itu ya kan hanya ini, lebih ke sifatnya saya sebagai bagian dari pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru sebagai kelompok yang harus melaksanakan tugas yang saya rencanakan gitu. Jadi ya undangan biasa bahwa besok itu ada kegiatan, terus besok itu semuanya wajib hadir. Sudah ada tulisan begitu, tapi tetap saja tidak hadir. Maksudnya tidak hadir semuanya, terus andaikan hadir gitu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sepenuh jiwa, tidak bisa menghadirkan dirinya secara utuh pada kegiatan itu. Mungkin dengan Bu Nurul memberikan tujuan kepada beliau-beliaunya, mungkin jadi yang lebih spesifik, mungkin beliau ada maksudnya apa gitu, mungkin Bu Nurul bisa mungkin memberikan itu kali ya, mungkin tujuannya apa dengan gitu mungkin. Berarti saya mungkin ini ya harus banyak melakukan pendekatan secara personal mungkin ya bisa ke mereka, sehingga mereka tahu benar apa tujuan dan manfaat dari kegiatan itu. Itu gak Bu Ani? Bisa Bu Nurul ya, mungkin dengan itu ya beliau jadi lebih tahu kenapa kok Bu Nurul membuat program macam gini gitu. Kemudian motivasi Bu Nurul, jangan lupa memberikan motivasi ya. Motivasi apa kira-kira Bu Nurul yang akan berikan kepada beliau-beliau bahwasanya ini bukan hanya sekedar tugas sekolah mungkin gitu ya Bu Nurul ya. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan saya itu sebenarnya begini ya. Motivasi itu kan timbul kalau mereka tertarik dengan kegiatan itu ya. Betul. Terus mereka itu akan termotivasi dan sangat berminat kalau kegiatan itu benar-benar bermanfaat bagi mereka gitu. Mungkin karena harusnya saya melakukan sebuah angket atau kayak survei kecil-kecilan bisa untuk mengetahui kira-kira mereka maunya kegiatan seperti apa ya. Bagus itu mungkin begitu ya. Bagus itu bisa dicoba ya. Kalau menurut saya kan tadi seperti yang saya katakan tadi kan, menurut saya itu adalah kegiatan bagus. Tapi apakah menurut mereka itu nggak bagus ya Bu Andi? Kalau begitu gimana? Gini mungkin diintensifkan mengenai pendekatan mungkin pendekatan, kemudian Bu Nurul lebih memfokuskan mungkin ya, atau apa ya yang dimaksud yang lebih tahu itu masalah Bu Nurul, misalnya tujuannya lebih diulang-ulang lagi, kemudian motivasi tahapan-tahapan apa sehingga mereka benar-benar bahwasannya apa gitu yang membuat Bu Nurul itu bisa menarik kembali mereka. Saya tahu Bu Nurul pasti punya motivasi, punya potensi yang besar banget. Saya sih sebenarnya ingin ini loh Bu, kalau misalnya saya ingin tahu bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang mereka inginkan, begitu bisa nggak ya Bu ya, biar saya nanti ketika membuat program itu adalah sebuah program yang memang mereka inginkan. Itu boleh nggak sih kalau begitu? Boleh itu Bu, malah bagus sekali itu. Jadi antara jenengan dengan yang mau diajak itu teman-temannya ada sinkron, ada saling apa yang mengetahui bahwasannya ini program sekolah saya melakukannya dengan ikhlas, mungkin nggak hanya sebagai macam peraturan, tapi itu tadi yang benar-benar bagus sekali itu langkah-langkah Bu Nurul semacam itu bisa dilakukan itu Bu Nurul. Itu yang saya rasakan Bu Ani ya. Jadi beberapa kali kegiatan ini ternyata teman-teman tidak respon dengan baik, tidak merespon dengan baik apa yang saya rencanakan untuk teman-teman. Ada 3-4 kali kegiatan ini teman-teman responnya tidak terlalu bagus gitu. Iya. Kalau pengalaman yang dulu gimana Bu Nurul? Apakah tetap berjalan seperti ini? Saya kan ini menggantikan teman saya posisinya ya Bu Ani. Nah dulu sih teman-teman sering hadir ya. Mungkin karena teman-teman saya dulu itu suka nanya ke teman-teman, kayaknya besok workshop tentang apa ya, yang dibutuhkan apa ya. Nah kalau saya mikirnya kan
itu mau menghabiskan banyak waktu Bu ya, karena harus nanya-nanya dulu ke teman-teman. Kalau saya kan, menurut saya hal itu bagus dan bisa meningkatkan kompetensi, ya sudah kan jelas itu sesuatu yang bagus, langsung saya buat kegiatan gitu Bu. Iya betul sih Bu Nurul bilang gitu, tapi apakah nggak sebaiknya Bu Nurul juga semacam kayak sharing sama teman-temannya dulu gitu, apa sih yang maunya sehingga terjadi suatu workshop yang menyenangkan, yang sesuai itu gimana misalnya Bu Nurul itu gimana? Iya, saya baru menyadari tadi ya, ketika jenengan menanyakan tentang bagaimana respon teman-teman di kegiatannya kemarin-kemarin. Saya juga baru mikir ini, iya ya, mengapa yang kemarin kok bagus ya, karena seperti yang saya katakan tadi, karena teman saya menanyakan dulu sebelum untuk memulai mengadakan workshop. Jadi workshopnya itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Nah kayaknya ini mungkin ini sebuah refleksi bagi saya kayaknya Bu ya. Setelah mengevaluasi beberapa kali kegiatan, ternyata responnya ya begitu-begitu saja. Kayaknya ini menjadi refleksi yang bagus untuk saya. Kayaknya mungkin nanti sebelum saya memulai membuat kegiatan, kayaknya saya harus membuat survei kecil-kecilan. Workshop apa yang saat ini dibutuhkan oleh teman-teman saya. Saya yakin kalau begitu, kira-kira teman-teman saya mungkin kayaknya akan lebih tertarik Bu ya, karena memang betul. workshopnya memang sesuai dengan keinginan mereka gitu ya Bu ya. Itu juga perlu dicoba. Kira-kira kapan ya Bu Nurul bisa melakukan itu? Segera sih sebenarnya, karena saya sudah merencanakan 2 kali workshop, cuman ya itu tadi workshop versi saya. Mungkin nanti workshopnya mungkin akan 3 minggu lagi kayaknya, dan mungkin sebelum ini karena saya juga belum menentukan workshop itu nanti kompetensi mana yang mau dikuatkan. Kayaknya nanti saya mulai memikirkan kompetensi mana yang dikuatkan berdasarkan hasil angket atau survei kecil-kecilan. Mungkin seperti itu, sehingga kegiatan saya nanti benar-benar berdasarkan based on pada kebutuhan teman saya, kayaknya begitu juga gitu ya. Semangat Bu Nurul, betul sekali. Terus kemudian daripada itu tujuannya Bu Nurul ya, jangan lupa nanti tujuannya, kemudian nanti dikuatkan lagi sama teman-temannya sehingga tidak terjadi miskom gitu ya Bu Nurul ya. Kira-kira Bu Nurul ya tujuannya mungkin ya, tujuan yang lebih pasti untuk menjadikan workshop itu apa ya Bu Nurul ya? Maksudnya tujuan untuk menyelenggarakan workshop tadi itu kan juga ya, seperti yang saya katakan tadi kan, itu adalah sebuah upaya baik dari sekolah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Nah nanti berharap nanti ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, maka tentu saja nanti kompetensi yang dinaikkan ya memang sesuai dengan menurut teman-teman kayaknya kurang dikuatkan, baru mereka akan mendapatkan kegiatan yang bisa menguatkan kompetensi mereka. Seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu Nurul, bagus sekali. Cuman monggo ya segera dilakukan aksinya ke teman-temannya. Insya Allah saya berharap Bu Nurul, kami selaku mitra antara coach dan coaching ini kita terus saling berhubungan, berkoordinasi gitu. Saya juga semangatnya Bu Nurul. Tapi kalau misalnya begini gimana Bu? Ada hal lain sih sebenarnya. Saya ingin selama ini tuh kurang, seperti yang saya katakan di awal kan, pendekatan saya itu lebih ke langsung pendekatan ini ya, artinya garis perintah seperti itu ya, bahwa ini akan ada workshop dan harus diikuti. Jadi mungkin pendekatan lain mungkin bisa lebih humanisme ya, mungkin ya, pendekatan ke teman-teman sehingga kehadiran teman-teman itu benar-benar ini ya termotivasi ya Bu ya, secara intrinsik bukan karena surat begitu ya Bu. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya menurut juga lebih apa macam kayak sosialisasi ya, atau menanyakan lagi ke rekan-rekan gimana baiknya, itu pasti benar bisa dicapai. Siap. Jadi kesimpulannya berarti saya besok harus ini Bu ya, pertama harus ini mengadakan pendekatan dulu ya ke teman-teman, biar teman-teman merasakan bahwa ini bukan sebuah tugas, tapi sebuah niatan baik untuk menjadi lebih berkompetensi bersama-sama. Terus yang kedua, saya juga lebih ini
memahami kebutuhan teman-teman berdasarkan pada angket atau survei yang nanti kita lakukan. Begitukah? Betul. Oke, Selamat ya, semoga lebih terfokus lagi. Oke. Oke, baik. Ampun. Oke, baik, bagus sekali tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Arni dan juga Bu Noah. Hari ini mungkin saya ingin dengar dulu nih, sebelum mungkin saya ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan. Kalau dari Bu Arni sendiri, bagaimana rasanya telah menjadi seorang coach bagi Bu Noah? Saya selaku coach bagi Bu Noah untuk saat ini alhamdulillah saya merasa lega karena saya melihat coaching saya itu sudah dengan berbunga-bunga yang datang itu tadi datangnya itu sudah sendu Ika begitu. Setelah kita tadi sharing-sharing, kita diskusi bersama, alhamdulillah sedikit ada pencerahan, bahkan wajahnya itu sudah mulai senyum gitu, semangatnya gitu. Saya Coachingnya juga memang ini ya, kayaknya setelah Bu Noah segar gitu, akhirnya saya juga ikut segar. Oh, alhamdulillah kita sudah berkolaborasi, ya, menunjukkan mitra yang berbarengan, yang bersama untuk keberlanjutan. Itu Bu Ika. Kalau dari Bu Arni sendiri nih, tadi yang sudah Bu Arni coba untuk praktekkan itu kompetensi yang mana kira-kira? Saya mendengarkan dengan tulus, ikhlas gitu ya. Kemudian saya juga menerima jawaban dari beliaunya yang alhamdulillah sebenarnya dari permasalahan yang ada, Bu Noah itu sudah punya jawaban. Mungkin beliau hanya butuh semacam kayak mitra gitu penguatan ya. saja gitu ya. Penguatan dari mitranya itu bahwasanya oh iya saya benar gitu. Jadi setelah kami berkoordinasi alhamdulillah. Jadi semangatnya Bu Noah tuh kelihatan banget. Sudah nggak sabar untuk mempraktekkan. Betul. Iya, Bu Arni dapat coach yang pinter ya. Sudah Jadi pintar, alhamdulillah. Nggak perlu terlalu ini ya. Saya satu kali pertanyaan beliaunya sudah bermacam-macam jawabannya. Iya, betul. Semoga nanti kalau praktek beneran gitu coaching ya. Oke. Bu Noah, gimana rasanya Bu Noah menjadi coachingnya dengan coach seorang Bu Arni? Ya, bersyukur karena dapat coach seperti Bu Arni. Artinya saya bisa menggali dengan sangat dalam tentang permasalahan. Sebenarnya kadang kita sering tidak tahu ya. Kayaknya masalah itu jelas sudah gambar, tapi ternyata kita tidak pernah tahu lebih dalam tentang masalah itu sehingga tidak bisa mengurainya, tidak bisa menemukan titik-titik yang harus kita tuju. Saya pikir kan begitu. Nah, buat tadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mematik saya untuk oh iya ternyata seharusnya begini ya, ternyata harusnya begini ya. Itu keren karena kadang-kadang kita hanya butuh digitukan untuk bisa menemukan. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan oh ya rencana berikutnya saya harus begini. Dan semoga berharap ini kedepannya rencana-rencana sekolah yang akan disampaikan ke Bapak Ibu guru di sekolah saya benar-benar tersambut dengan baik, karena saya yakin semua program sekolah tujuannya hanya satu, meningkatkan kualitas dan kompetensi Bapak Ibu untuk selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Ujung-ujungnya adalah kompetensi anak-anak, seperti itu. Terima kasih. Kalau tadi selama proses coaching berlangsung, kok dari Bu Noah sendiri merasakan hal apa sih yang paling menonjol atau menjadi kekuatan dari Bu Arni? Bu Arni berkenan untuk mendengarkan saya ya. Kadang-kadang kita hanya butuh didengar. Karena memang kemampuan mendengar tidak semua orang punya. Gitu. Kalau kemampuan berbicara semua orang punya, tapi kemampuan mendengar itu yang tidak semua orang punya. Jadi kadang orang malas mendengar. Karena itu banyak buku yang mengatakan ayo belajar mendengar. Ya, dan memang untuk menjadi seorang coach itu sebetulnya langkah pertama yang paling urgent itu adalah mendengar ya Bu ya. Karena nanti pertanyaan ini juga akan muncul seiring ketika kita mendengar gitu. Iya, betul sekali. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Arni, apa yang disampaikan oleh Bu Noah gitu. Kalau saya sendiri melakukan observasi dari proses coaching hari ini, yang paling nampak dari Bu Arni adalah keinginan untuk terlibat secara aktif